Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Travelip Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para subscriber ataupun para penonton video dari series renovasi Kanjuruhan. Dan harapan kami semoga teman-teman semua juga berkenan untuk menonton video dari Travelip yang lainnya yang mempunyai tema berbeda dari Stadion Kanjuruhan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sebelumnya. Kembali ke video, dikutip dari radarmalangjawapos.com 2 Januari, proyek revitalisasi Stadion Kanjuruhan rampung. Serah terima operasional dari Waskita ke Dispora dilakukan setelah libur tahun baru. Saat ini kami sedang menyimpan berita acara serah terima operasional atau BASTO kepada Dispora Pemkab Malang. Tanggal 31 Desember 2024 sudah 100% rampung dan sudah diserahkan kepada PUPR. Waskita masih melakukan pendampingan terhadap Dispora dalam hal operasional stadion, mengingat banyak peralatan yang diganti dan ditambahkan. Lampu sorot, sound, scoring board digital, genset, lintasan atletik, maintenance rumput, fasilitas pemain, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk set training sudah dilakukan sejak November. Di sisi lain, Arema FC mendapatkan lampu hijau dari Pemkab Malang untuk dapat kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan sebagai home base mereka pada putaran kedua. Namun, pemakaian kembali stadion ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan memerlukan waktu yang agak panjang. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi menyampaikan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemkab Malang berkaitan dengan Stadion Kanjuruhan. Pertemuan itu juga membahas terkait rapat yang telah dilakukan pada 18 Desember dengan Kementerian PUPR. Sedangkan untuk jaminan perawatan, Yusrinal menyampaikan kalau Pemkab Malang belum mendapatkan hibah terkait Stadion Kanjuruhan ini setelah renovasi dilakukan, sebab masih ada jaminan perawatan apabila ada kerusakan yang dialami oleh Stadion Kanjuruhan setelah proses renovasi rampung pada 31 Desember kemarin. Sambil menunggu waktu hibah tersebut, Kementerian PUPR memberikan keleluasaan kepada Pemkab Malang untuk dapat kembali menggunakan Stadion Kanjuruhan, termasuk dalam hal kerjasama dengan pihak lain atau sewa-menyewa. Kementerian PUPR memperbolehkan Pemkab Malang untuk melakukannya. Intinya itu mereka, yaitu Pemkab Malang, bilang ke kami yang jelas penyerahan Stadion Kanjuruhan ke Pemkab dari PUPR masih menunggu waktu sekitar 8 bulan karena ada jaminan perawatan terangnya, termasuk Porprov bisa digunakan. Sembari menunggu serah terima atau hibah itu, PUPR memberikan keleluasaan kepada Pemkab Malang untuk sewa pemakaian, jelas Inal. Untuk sewa pakai itu bisa dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Arema FC tidak instan untuk bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan tersebut. Mendengar info tersebut, tinggal nantinya dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemkab Malang dengan Arema FC soal penggunaan Stadion Kanjuruhan ini. Menurut Inal, proses tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi proses asesmen dari PT LIB hingga proses simulasi keamanan yang juga belum dilaksanakan. Perihal pertandingan melawan Persib Bandung tanggal 24 Januari 2025, pihak Arema FC belum bisa memastikan. Namun, seandainya semua proses di atas berjalan lancar, kemungkinan pada 2025 nanti kami bisa kembali ke Kanjuruhan, tandas Inal. Tentunya kita semua juga akan berdoa, terutama bagi pecinta sepak bola di Malang, Aremania, Aremanita, agar semua proses
yang berkaitan dengan Stadion Kanjuruhan bisa berjalan dengan lancar, sehingga tim kesayangan kita Arema FC bisa kembali berkandang di Kanjuruhan, Malang. Dan besar harapan kita semoga pertandingan antara Arema FC dan Persib bisa dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan ini. Namun seandainya hal tersebut meleset tidak sesuai dengan harapan kita, tentunya kita juga akan tetap selalu mendukung tim kesayangan Arema FC dimanapun akan berlaga. Di video kita bisa melihat bahwa monumen tragedi Kanjuruhan bisa dibilang hampir selesai. Rangka-rangka pilar sudah tertutup semuanya dengan penutup pilar. Daftar nama-nama dari korban tragedi Kanjuruhan juga sudah tertulis semua di pilar-pilar monumen. Tidak lupa kita selalu mendoakan kepada arwah para korban tragedi Kanjuruhan agar mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan untuk kedepannya harapan kami adalah semua pihak bisa menjaga tingkah laku agar kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dan semoga saja dengan adanya stadion baru yang lebih bagus dari sebelumnya, semua pihak juga bisa menjaga keberadaan dari stadion ini sehingga bisa menjadi stadion kebanggaan yang tahan lama dan bermanfaat bagi semuanya. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan stadion-stadion lain di kota lainnya. Kita wajib mensyukuri dengan apa yang sudah kita dapatkan ini, karena pada dasarnya Stadion Kanjuruhan ini juga dibangun sesuai dengan standar FIFA. Sudah diperbaiki di sana-sini berbagai fasilitasnya agar sesuai dengan standar FIFA. Dan mengenai penyelewengan dana, tentunya sudah ada pihak-pihak terkait yang bertugas untuk mengaudit atau menyelidiki itu semua. Tidak perlu kita memperkeruh suasana dengan dugaan-dugaan yang belum pasti kebenarannya. Semoga dengan adanya stadion baru bisa mendewasakan pola pikir kita semua, dan semoga stadion ini mendatangkan manfaat bagi semua, terutama bagi warga Malang dan pecinta sepak bola di Malang, Aremania Aremanita. Seperti kita ketahui bersama bahwa awal mula renovasi Stadion Kanjuruhan ini dimulai pasca tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kanjuruhan direnovasi berdasarkan hasil evaluasi teknis. Bangunan stadion dinilai belum memenuhi standar teknis atau sertifikat layak fungsi SLF, sehingga diinstruksikan oleh Presiden RI kepada Kementerian PU untuk melakukan renovasi sesuai dengan standar FIFA. Dalam renovasi ini, PT Waskita Karya dan Abipraya ditunjuk sebagai kontraktor renovasi melalui proses lelang. Proses renovasi mulai dilaksanakan sejak 4 September 2023. Kini proses renovasi Stadion Kandang Arema FC telah rampung sejak 30 Desember 2024 sesuai dengan target yang diharapkan. Sudah selesai per 31 Desember kemarin. Sekarang tinggal perapian saja, kata Project Manager PT Waskita Karya Vino Teguh Pramudia pada 3 Januari 2025. Setelah rampung, selanjutnya Stadion Kanjuruhan akan diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Malang, rencananya bulan ini, dan dengan segera stadion akan diresmikan. Saat ini masih berlangsung proses penyerahan. Kami masih adakan beberapa site training untuk beberapa item di stadion kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang, serah terima operasional Stadion Kanjuruhan, karena ada beberapa alat atau item yang sebelumnya tidak ada dan harus dilakukan site training operasional seperti maintenance rumput, digitalisasi scoring board, perawatan lintasan atletik, penggunaan lampu field of play, dan lain-lainnya. Dan tentunya kita semua berharap agar semua proses tersebut bisa berjalan dengan lancar, sehingga tim kesayangan kita Arema FC bisa kembali berkandang di Kanjuruhan, sehingga kita semua bisa bebas mendukung apabila tim kesayangan kita sedang bertanding di Stadion Kanjuruhan ini.
Demikian video tentang perkembangan renovasi Kanjuruhan yang bisa kita sampaikan. Dan karena proses renovasi Stadion Kanjuruhan sudah bisa dibilang rampung, maka kemungkinan ini adalah video terakhir dari kami mengenai perkembangan renovasi Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya, video tentang Kanjuruhan akan kita lanjutkan apabila Arema FC sudah kembali berkandang di Kanjuruhan. Dan tentunya jangan lupa untuk juga menyaksikan video-video lainnya dari Travelip di channel Travelip ini. Terima kasih semuanya.